Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jalan-Jalan OMG, finally video review perjalanan ke Tegalmas Island part 2 keluar juga nih ya bun, setelah 1 tahun tertunda. Bayangin aja dong, tertundanya nggak nanggung-nanggung, tahu-tahu udah setahun aja. Nah, bagian pas kita berangkat dari Tangerang ke Pelabuhan Merak, sampai review situasi di kapal feri menuju Pelabuhan Bakau itu udah ada di part 1 ya bun ya. Linknya nanti akan kita cantumkan di description box. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Ini kita nih udah sampai di Mutun Beach ya bun ya. Jadi kalau untuk ke Tegalmas ini kan kita harus nyebrang lagi nih pakai perahu dari pantai Putra Mutun sekitar 20 menit. Nah, dari Pelabuhan Bakau ke Pantai Putra Mutun itu memakan waktu kira-kira 2 jam perjalanan. Jadi pastiin deh bawa cemilan, bawa minum, apalagi kalau bawa anak-anak jangan sampai kekurangan cemilan daripada rewel ya kan. Terus ada 2 opsi nih ya bun ya kalau misalnya mau ke Tegalmas Island ini. Bisa PP atau ya bisa nginap di resortnya. Kalau misalnya cuma mau PP, harus pinter-pinter nawar nih harga perahu untuk mengantar dan menjemput bunda. Kalau nggak salah sih harganya rata-rata 500.000 sampai 700 ribuan gitu kalau lihat orang-orang yang nggak nginep ya. Ada beberapa review yang mengatakan seharga itu. Lumayan kan kalau misalnya nggak nginep. Tapi kalau misalnya rame-rame ya worth it juga lah ya. Terus kalau kita nginep di cottage-nya itu, harga yang dikasih dari pihak Tegalmas itu udah termasuk perahu PP, kita diantar, besoknya pas sudah check out kita dijemput lagi. Sudah termasuk juga harga cottage 1 malam, terus breakfast, sama kupon untuk snorkeling. Dan sudah termasuk juga tiket masuk untuk ke pulaunya. Jadi kalau nggak nginep, disaranin sih untuk dari pagi-pagi banget ya biar puas gitu mainnya. Kalau nggak nginep soalnya nanti ada loket lagi nih tiket masuk yang harus dibayar. Kalau dulu itu kalau nggak salah 50.000 per orang, tapi nggak tahu nih sekarang udah naik atau belum. Jadi mendingan biar puas emang harus dari pagi-pagi banget ya kalau misalnya nggak mau nginep. Nah ini pemandangan perjalanan nyebrang ke Pulau Tegalmas. Jadi dikelilingi bukit-bukit gitu dan ada beberapa spot-spot area di pinggir pantai yang memang lagi dibangun nih, kayaknya bakalan banyak destinasi lagi nih nanti ke depannya, banyak pilihan. Ternyata emang Lampung banyak banget loh bun pilihan untuk berliburnya, cuma kenapa ya? Pada nggak tahu aja gitu, banyak yang belum tahu. Tegalmas ini aja banyak banget nih yang belum tahu nih. Apalagi yang lain-lainnya. Padahal ternyata bagus juga, nggak kalah sama destinasi pantai di daerah lain. Oh iya, kalau misalnya untuk tamu Tegalmas Thomas di Pantai Putra Mutun tadi, itu disediakan tempat parkir khusus. Nanti tinggal bilang aja tamu atas nama siapa, pasti mereka udah tahu dan diarahkan ke tempat parkirnya. Nah sebelumnya tuh nanti bunda akan dikasih kisi-kisinya parkirnya di sebelah mana. Terus ada nanti dari pihak Tegalmasnya tuh ngirim via WhatsApp sih locationnya. Jadi gampang kok, nggak susah dicari. Terus karena pulau ini tuh benar-benar in the middle of nowhere, disarankan jangan sampai ada barang-barang yang ketinggalan di mobil. Mau itu makanan, baju, obat-obatan, pelampung atau ban buat berenang. Pokoknya semua yang dibutuhkan, make sure itu udah ke bawah semua. Karena nggak mungkin kan balik lagi ke parkiran, ke mobil cuman buat ngambil barang yang ketinggalan. Pokoknya kalau udah ketinggalan udah bye, udah nggak bisa diambil lagi. So, kalau bisa ya udah bikin list aja bun, daripada ada yang ketinggalan kan mendingan di awal aja kita bikin list apa aja sih yang mau dibawa. Oke, ini kita udah sampai di dek Pulau Tegalmas. Banyak banget kan bawaannya, tuh lihat repot kan?
Ya tapi emang mau gimana lagi, soalnya emang nggak bisa balik ke mobil kan, jadi semua aja gitu dibawa, sampai selimut semua anak-anak aja sampai bawa barang-barangnya masing-masing. Sampai bingung deh tuh ya si abang harus lewat mana, saking nenteng-nenteng bawaan. Terus di sini ya hati-hati, watch your step, liatin anak-anak juga. Karena di bagian tadi itu masih belum ada pagernya. Kalau di bagian ini udah ada pagernya, tapi kan jaraknya juga jauh-jauh tuh kayunya. Jadi ya udah make sure anak-anak nggak terlalu ke pinggir, jalan di tengah aja. Aduh, lihat kan baru nyampe aja tuh udah bagus banget, kelihatan kan itu airnya bening banget, jernih banget, kristal clear gitu, bisa kelihatan bawah-bawahnya. Dan ini kita waktu kesana itu weekdays, kayaknya kita emang nggak mau sih jalan-jalan weekend, soalnya pasti rame banget, karena kan ini kan juga boleh kan pengunjung yang nggak nginep. Jadi kalau weekend itu pasti banyak banget yang cuman datang kayak mau foto-foto atau main berenang sebentar gitu. Jadi udah better kemana-mana itu weekdays. Nah ini entrance-nya nih. Itu yang tadi aku bilang kalau misalnya nggak nginep itu harus bayar loket di situ. Di entrance tadi kita dijemput pakai shuttle ini, shuttle odong-odong. Ini menuju ke reception dulu. Jadi untuk check-in ya. Oh iya Bun, kalau misalnya belum bayar, make sure bawa uang cash untuk pelunasan. Kenapa? Karena nggak ada mesin edisi. Terus kalaupun mau transfer itu sinyalnya susah banget. Hampir nggak ada sinyal kayaknya. Yang bagus itu kemarin waktu tahun lalu ya, bagus itu malahan Indosat sih. Yang lumayan bisa buat pakai internetan. Mereka itu masih apa ya, masih emang karena ini private ya, punya private bukan punya pemerintah, jadi emang pengelolaannya, manajemennya juga masih belum terlalu canggih lah. Ini receptionnya juga ala kadarnya aja tampilannya. Ya udah kita kesini buat ngambil kunci. Dikasih kunci, terus baru kita dianterin lagi ke resortnya. Kebetulan kita kemarin itu ngambil yang Lombok Laut. Nah ini dia nih. Lombok Apung, sorry. Lombok Apung type. Ini semalam itu 4 juta rupiah. Ada 2 kasur king bed, dapat 2 kasur king bed. Terus bisa 4 orang dewasa, ya kalau anak-anak sih nggak kayak hitung lah ya, bareng-bareng aja. Ini sih sebenarnya private area nih, jadi kalau yang nggak nginep itu nggak boleh masuk. Cuma kemarin itu sempet nggak dijagain juga di depannya, jadi yang datang cuman foto-foto aja tetap masuk sih. Sebenarnya kurang nyaman ya kalau untuk yang nginep. Jadi mungkin pihak Tegalmas bisa dijagain lagi tuh atau ditutup aja gitu pintunya ke arah sini kalau misalnya lagi banyak pengunjung. Nah ini dia tempat kita menginap, nggak terlalu besar tapi ya cukup lah ya. Ada 1 kamar mandi, 2 tempat tidur, terus di setiap depannya itu ada kayak balai-balai gitu untuk duduk-duduk untuk santai-santai. Nah ini situasi di depan cottage-nya, enak banget nih buat santai-santai, buat menikmati pemandangan, sunrise dan sunset. Nah ini kan emang dari kayu gitu ya Bun, ada beberapa part yang kayak pakunya tuh udah lepas-lepas gitu, jadi emang harus hati-hati sih, watch your step aja. Karena kemarin itu sempet nginjak terus tahu-tahu kayak patah gitu kayunya. Dan memang ini pas kita ke sana juga ngelihat sih timnya lagi ada melakukan perbaikan. Nah, tuh kan lihat kan kayak yang di pinggir itu udah bolong. Jadi awas aja tuh kakinya masuk ke situ. Hati-hati, anak-anak juga benar-benar perhatiin jangan sampai tahu-tahu nyebur gitu kan. Soalnya nggak ada pagar sama sekali.
Kecuali emang anaknya udah bisa dikasih tahu ya Bun, jangan pinggir-pinggir atau gimana gitu. Tapi kalau yang masih kecil banget nih, yang toddler mungkin yang masih belum ngerti kalau misalnya dilarang, itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini ruangannya. Pertama tuh ada sofa bed di sini, terus dikasih dispenser juga, ada galon. Ini TV, terus ada cangkir, disediain cangkir. Ini dalamnya nih, ada tempat tidur 2, terus ada dikasih extra bed juga 2, terus ada AC-nya ya. Tapi kemarin itu karena emang daerah pantai ya Bun ya, jadi emang kalau panas banget ya kurang berasa kalau siang-siang. Nah ini situasi kamar mandinya, tapi mendingan sih bawa peralatan mandi sendiri aja karena yang disediain emang cuma sabun sama shampoo aja sih di sini. Ini bisa jemur-jemur pakaian di sini. Nah ini bagian belakangnya. Itu tuh di sebelah sana bagian belakang ada yang ikan-ikan hiu. Itu seru sih buat foto-foto. Nah ini sore, pas udah sore kita mulai keluar dari kamar karena udah mataharinya udah lumayan bersahabat. Padahal sebenarnya kan kita dapet voucher snorkeling ya Bun ya. Itu sih bagusnya sebenarnya jam 2, jam 3-an gitu karena airnya masih clear, belum berombak, belum berangin. Jadi kalau misalnya mau snorkeling masih nyaman, masih enak tuh buat foto-foto underwaternya. Tapi berhubung karena kita tuh udah masih kepanasan banget kemarin, terus baru keluar sekitar jam 4-an setelah sholat asar, ya udah kita udah ketinggalan rombongan buat snorkeling. Akhirnya kita berenang-berenang aja nih di sekitar sini, dipinjemin alat-alat snorkeling, tapi ya emang nggak bisa ngeliat apa-apa karena masih di pinggir-pinggir. Harusnya kan kalau misalnya mau snorkeling nanti pakai perahu deh kalau nggak salah, agak ke tengah sebelah sana. Udah deh, kita enjoy time aja di sini, berenang-berenang sampai mau maghrib kayaknya, baru kita balik lagi ke kamar. Asik kan? Seru aja gitu, soalnya ombaknya tenang banget, airnya jernih, pokoknya stress release banget. Anak-anak juga seneng kan. Tapi pantai pulau ini, maksudnya pulau ini tuh ada beberapa part ya, pantainya tuh nggak cuman yang tadi kita berenang aja, jadi ada beberapa pantai yang menghadap ke sebelah sana, menghadap sini gitu. Jadi jangan mager ya Bun ya buat explore pulaunya, jangan mentang-mentang panas atau kejauhan cuman berenangnya di daerah situ-situ aja. Padahal di sebelah sana lagi nih nanti nih ada nih, setelah kita jalan tuh kita nemuin pantai tuh lebih enak lagi. Itu pantainya tuh landai, terus luas, ombaknya juga kecil, udah gitu bener-bener gradasi warna lautnya tuh cantik banget. Jadi make sure jangan mager buat explore. Well, ini dia suasana menjelang sunset. Kita udah balik lagi nih ke area cottage menunggu sunset. Nah ini nih time lapse-nya. Walaupun kemarin itu sunsetnya nggak terlalu dapet banget ya, yang warnanya gimana-gimana banget gitu. Ini suasana malam hari. Temaram, emang pasti gelap, hanya cuma diterangi lampu-lampu aja yang ada di sini. Tapi nggak serem kok, masih enak suasana syahdu. Kita sih ya udah kemarin malam itu istirahat aja di cottage, terus udah bawa makan malam dari Kota Lampung, bawa makan nasi Padang. Soalnya di sini juga susah kan cari makan malam, kecuali emang mau mesen di cottage-nya, tapi makanannya nggak recommended sih. Kurang oke. Kemarin juga sarapan kita cuma kayak ada nasi uduk, telur,
lauknya ya standar-standar aja lah. Untuk harga cottage 4 juta sih untuk sarapannya kurang worth it ya. Ya semoga nanti kedepannya lebih enak lagi yang disediakan makanannya dari Tegal Masnya. Semoga orang Tegal Masnya nonton ini. Itu masukannya dari kita. Oh iya, nanti nih kalau misalnya mau ngeliat area pulau ini secara keseluruhan dari atas langit, asik dari atas. Kita ada juga nih video drone footage-nya yang bisa ditonton. Nanti kita share juga ya di description box untuk bisa ditonton. Jadi bisa melihat pulau ini secara keseluruhan dari atas. Good morning, pagi hari, ulala, ini memanjakan mata. Lihat kan, mataharinya sudah mulai terbit. Terus ya pagi-pagi memang biasanya ombaknya lebih gede ya. Anginnya juga lumayan lebih besar daripada kalau misalnya siang dan sore-sore. Dan nggak mau rugi, tetap dong pagi-paginya sampai siang waktunya check out ya kita manfaatkan waktu sarapan dulu, terus abis itu explore lagi, berenang lagi. Bahkan anak-anak tuh kayaknya dari kemarin itu aja sore nggak mau udahan. Nah ini nih tempat kita sarapan nih di restonya sebelah sini. Tuh, ini juga tipe yang lain lagi nih resortnya. Ada juga resort yang kalau misalnya agak-agak takut yang ada di laut, ada juga resortnya yang di pantai. Jadi boleh pilih sesuai selera masing-masing. Dan ini pagi aja udah menyengat banget mataharinya. Jadi jangan lupa bawa sunblock, sunscreen biar nggak gosong. Ini yang aku tadi bilang. Menu sarapannya udah ini doang, gak ada apa-apa lagi. Jadi emang biasa banget. Masih menikmati pantai di sekitaran tempat sarapan tadi. Ini spot yang lain karena anak-anak udah gak sabaran, jadi sambil papanya belum selesai sarapan, dia udah pada main nih di sini. Kalau misalnya anak bunda masih kecil banget, jangan lupa dipakein pelampung ya bun ya. Tapi ini aman sih, soalnya tuh di tengah-tengah sana dikasih kayak jaring, kayaknya sih supaya sampah nggak masuk juga ke daerah sini gitu. Jadi kalau ada sampah tuh udah tersaring di jaring-jaringnya. Jadi memang ini sebenarnya tertutup close gitu tempat berenangnya. Terus ada ikan-ikan juga yang dari tengah-tengah tuh sempat kesini, anak-anak takut soalnya itu dibilangnya kan ada hiunya, jadi pada takut. Padahal hiunya itu kalau nggak salah cuma 5 ekor doang anak hiu. Yang lain itu dari keluarga ikan patin. Nah ini yang tadi aku bilang, nanti ya ada drone footage-nya, videonya di link yang akan dikasih di description box. Ini kilas sneak peek dari atas penampakan pulau yang sangat cantik ini. Itu ada masjidnya. Kemarin kita ke sana itu pas hari Kamis Jumat dan suami sempat sholat Jumat di situ. Tuh seru banget kan, menyatu dengan alam menghadap Sang Pencipta. Wah, kalau diajakin ke sana sih mau lagi. Soalnya emang ini salah satu the best trip ever. Nah, ini yang tadi aku ceritain pantai yang di belakang, yang agak jauh nih harus jalan, tapi ternyata ini spotnya cantik banget. Anak-anak itu udah mau pulang, udah mau check out, udah mau dijemput, masih aja tetap mau main-main. Malahan ada yang bajunya basah lagi. Bener-bener nggak mau rugi. Mumpung di situ maunya berenang terus. Oke, sekian review dari kami. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.